Pengobatannya terdiri biasanya dari dua. Satu, obat, kemudian psikoterapi. Ya, obatnya biasanya terdiri kalau jangka pendek kita pakai anti cemas atau anti anxiety. Kemudian bisa dipakai antidepresan yang untuk yang lebih jangka panjang. Kadang-kadang kita bisa memakai beta blocker supaya menghilangkan gejala kayak berdebar-debarnya itu. Nah, yang namanya psikoterapi yang sering dipakai misalnya cognitive behavior therapy atau terapi perilaku kognitif, itu adalah dengan mengubah cara pandang terhadap situasi yang ditakuti itu. Apakah kita men-challenge gitu ya, pikiran Anda itu benar nggak gitu. Kalau nggak, lalu kita tes misalnya dengan terapi perilakunya gitu. Nah, kita juga mengajarkan biasanya untuk slow breathing ya, biasanya kalau kita cemas tuh napasnya jadi cepat dan pendek-pendek. Lalu diajarkan untuk napas pelan dan bertiup lebih pelan. Jadi secara keseluruhan napasnya pelan-pelan dan bisa kita kontrol. Karena kecemasan yang datang itu kan kadang-kadang tidak bisa kita kontrol, dia datang aja kayak begitu ya. Jadi yang bisa kita kontrol adalah pernafasan, atau kita bisa melakukan yang namanya progressive muscle relaxation. Kemudian tentunya kita edukasi dulu apa ini ya, lalu kita lihat hal-hal yang menakutkan itu apa, lalu kita coba untuk mengganti perspektifnya. Jadi setelah dilakukan relaksasi dan napas yang baik, lalu kita coba dia untuk menghadapi ketakutannya itu. Yang namanya exposure. Itu bisa dilakukan secara bertahap atau langsung dikasih banyak gitu ya. Jadi kalau dia takut ketinggian, langsung disuruh bungee jumping misalnya kayak gitu. Atau bertahap gitu, sedikit-sedikit naiknya. Ya, dengan demikian dia bisa melihat bahwa nggak apa-apa loh saya melakukan itu. Ternyata tidak semenakutkan hasilnya seperti yang saya perkirakan. Untuk mencegah sebenarnya udah nggak bisa ya kalau udah terjadi, tapi kita bisa mencegah munculnya gejala-gejalanya misalnya dengan mengontrol hal-hal yang bisa memicu kecemasan itu. Misalnya jangan minum banyaknya kafein ya. Kafein itu bukan cuma kopi loh, ada teh, ada coklat, ada minuman berenergi ya, itu bisa bikin kita deg-degan. Nanti kalau udah deg-degan dipersepsikan sebagai waduh, ini datang lagi nih serangannya ya, serangan panik misalnya gitu, atau wah saya lagi cemas lagi gitu ya, ini kenapa nih saya kok deg-degan gitu. Kemudian tidur yang teratur, makan sehat dan teratur, olahraga ya. Jadi kalau daripada kita cemas terus kita mikirin itu bolak-balik ya udah distract lah. Kita cari pengalihan misalnya dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan atau berolahraga secara intensif, ya kan? Jadi habis tuh tenaganya daripada untuk mikir, habis dengan tenaga olahraga, ditambah badan kita jadi sehat. Bila kecemasan sudah mengganggu dan dengan cara-cara yang biasa dilakukan tidak bisa hilang, sudah bicara sama orang, nggak hilang juga, mungkin itu saatnya Anda minta bantuan profesional seperti psikiater atau clinical psychologist atau terapis yang bersertifikat sesuai dengan yang Anda alami. Nah, kadang-kadang orang nggak mau nih ke psikiater atau ke psikolog ya, kadang-kadang takut dikatain emang saya gila gitu. Enggak ya, banyak sekali masalah yang bisa ditangani seperti masalah-masalah yang Anda alami ini. Nggak usah takut stigma. Dan kalau ada teman kita atau keluarga kita yang Anda rasa memerlukan pertolongan dari seorang profesional di bidang kesehatan jiwa, Anda bisa bilang bahwa kayaknya kamu sudah perlu bantuan profesional karena sudah melakukan ini tapi tidak berhasil.